Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rahmadani dengan NIM 63020020085 dari kelas MBS 3C. Saya di sini untuk memenuhi penilaian akhir semester mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Di video kali ini saya akan membahas tentang struktur pasar Islami. Struktur pasar Islami adalah pasar yang menciptakan tingkat harga yang adil. Adil dalam hal ini adalah tidak merugikan konsumen maupun produsen, terkait dengan surplus produsen dan surplus konsumen. Selanjutnya, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal karena akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi efisiensinya. Lalu ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna, yang pertama yaitu terdapat banyak pembeli dan penjual. Yang kedua, barang dan jasa yang dijual bersifat homogen dan tidak dapat dibedakan. Yang ketiga, adanya kebebasan perusahaan untuk masuk dan keluar pasar. Yang keempat, setiap pihak dapat mengetahui keadaan pasar dengan mudah. Next, kita akan membahas tentang penentuan harga pasar. Dalam analisis penentuan harga pasar, penting untuk memutuskan jangka waktu yang diperlukan penawaran untuk bereaksi terhadap perubahan kondisi permintaan. Dalam penentuan harga keseimbangan dibagi menjadi 3 macam waktu yang berbeda, yaitu yang pertama jangka sangat pendek atau very short run, yang kedua jangka pendek atau short run, dan yang ketiga jangka panjang atau long run. Selanjutnya, kita akan membahas tentang persaingan tidak sempurna. Berlaku dalam suatu kelompok industri bila mana dalam pasar tersebut sedikit penjual dan mampu mengendalikan harga. Ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna yaitu pertama, dalam pasar terdapat sedikit penjual dan banyak pembeli. Yang kedua, masing-masing penjual dapat bersatu untuk menguasai pasar. Yang ketiga, pembeli tidak bebas menentukan pilihannya karena sedikit penjual yang ada di pasar. Macam-macam pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar, dan perusahaan ini tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Ciri-ciri pasar monopoli: yang pertama, hanya ada satu orang penjual, terdapat banyak pembeli, tidak mempunyai barang pengganti dalam waktu yang dekat, dan adanya hambatan untuk masuk ke dalam pasar. Yang kedua, pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Jadi, jelas dalam pasar tersebut terdapat ketergantungan antara perusahaan satu dengan yang lainnya. Ciri-ciri pasar oligopoli: yang terdapat banyak pembeli di pasar dan hanya ada beberapa penjual. Produk yang dijual bisa bersifat homogen, bisa juga berbeda. Terdapat hambatan untuk memasuki pasar, adanya saling ketergantungan, dan yang terakhir, penggunaan iklan sangat intensif. Yang ketiga, pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah pasar di mana dalam pasar tersebut terdapat banyak perusahaan yang menghasilkan produk yang bersifat heterogen atau berbeda, tetapi dalam waktu dekat pasar ini mempunyai barang pengganti. Ciri-ciri pasar monopolistik: yang pertama yaitu terdapat banyak produsen atau penjual. Yang kedua, jenis barang yang dipasarkan berbeda. Yang ketiga, adanya kemampuan produsen untuk memengaruhi pasar. Yang keempat, produsen lain mudah masuk ke dalam pasar. Dan yang terakhir, promosi penjualan atau periklanan harus aktif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan atau kekurangannya saya minta maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.